Selamat sore Bapak dan Ibu, teman-teman guru semuanya, khususnya untuk teman-teman guru di SD Maria Immaculata. Pada sore hari ini saya ingin membagikan tutorial pengisian e-raport Kota Tangerang untuk kurikulum 2013 dan juga untuk kurikulum Merdeka. Lebih khususnya untuk kurikulum Merdeka karena sampai dengan saat ini baru untuk e-raport Kota Tangerang ini menyempurnakan kurikulum Merdeka di dalam website e-raport Kota Tangerang, sehingga perlu kita ketahui secara bersama bagaimana cara menginput nilai atau membuat pemetaan terlebih dahulu sebelum menginput nilai di e-raport Kota Tangerang. Oke, kita sama-sama menuju ke Google Chrome. Lalu di sini kebetulan saya sudah login website e-raport Kota Tangerang karena saya sebagai admin, dan Bapak dan Ibu bisa login sebagai pengguna atau guru yang dimana Bapak dan Ibu sudah mengetahui username dan juga passwordnya masing-masing. Setelah login seperti ini, nanti Bapak dan Ibu ke 3 tombol atau menu 3 strap ini, lalu Bapak dan Ibu di sini nanti akan memunculkan berbagai macam menu di dalam. Bapak dan Ibu silahkan mengarahkan kursor mouse Bapak dan Ibu, atau kalau menggunakan handphone, jari tangan Bapak dan Ibu silahkan mengarahkan ke menu sekolah, diklik. Lalu di situ ada data siswa, data PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, lalu data rombel dan juga kepala sekolah. Nah, ini yang baru untuk kurikulum Merdeka, itu ada menu tipe siswa. Nah, nanti Bapak dan Ibu, khususnya yang kelas 1 dan juga kelas 4 SD, karena menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga Bapak dan Ibu arahkan kursor mouse Bapak dan Ibu atau arahkan jari tangan Bapak dan Ibu jika menggunakan handphone ke tipe siswa. Klik tipe siswanya. Nah, akan secara otomatis muncul ruangan belajar kelas 1 atau rombel kelas 1 dan juga kelas 4. Di sini karena kebetulan kita punya 2 rombel kelas 1 dan juga 2 rombel kelas 4. Sehingga sampai di sini Bapak dan Ibu perlu diketahui, silahkan Bapak dan Ibu klik di rombongan belajar yang Bapak dan Ibu ampuh masing-masing. Misalkan di sini ada kelas 1A, kita klik di rombongan belajar kelas 1A. Oke, lalu memunculkan nama-nama anggota kelas 1A atau rombongan belajar yang kita ampuh. Mohon untuk diteliti, lihat satu persatu nama siswa yang berada di dalam rombongan belajar kita masing-masing. Jangan sampai ada nama siswa yang belum masuk di sini, segera konfirmasikan kepada saya. Oke, lalu yang berikut adalah kita pilih salah satu siswa. Katakanlah kita pilih orang absen nomor 1. Nah, di sini memunculkan pilihan tipe siswa. Atas nama siapa, dia kelas berapa, semester berapa. Setelah itu ada tipe. Tipe di sini memunculkan 3, yaitu tipe 1, tipe 2, dan juga tipe yang ketiga. Nah, saya sudah koordinasi dengan teman-teman koordinator lapangan berkaitan dengan e-raport Kota Tangerang. Disarankan semuanya memilih tipe 2 bagi keseluruhan anggota kelas yang kita ampuh. Jadi kita klik satu persatu nama, lalu memunculkan pilihan tipe siswa, lalu kita pilih tipenya adalah tipe 2 di sini. Lalu yang berikut kita klik tombol simpan. Kebetulan di rombongan belajar kelas 1 atau yang atas nama wali kelasnya adalah Ibu Alberta ini, saya sebagai operator sudah memilih semua anak dengan menggunakan tipe 2 atau pemetaan siswa, itu sudah saya petakan menggunakan tipe 2 semuanya, sehingga Ibu Berta tidak perlu lagi memilih tipenya. Tetapi untuk kelas 1B, 4A, dan 4B perlu melakukan hal yang sama. Katakanlah di sini ada kelas 1B, dipilih kelasnya, lalu ada nama Abigail, tinggal diklik nama Abigailnya, lalu pilih tipenya, tipe 2, lalu simpan. Hal yang sama dilakukan untuk semua siswa yang berada di rombongan belajar ini. Begitupun juga berlaku untuk kelas 4A dan 4B. Oke. Selanjutnya kita ke menu materi. Di sini ada materi muatan lokal. Nah, di sini muatan lokalnya kita klik. Lalu apa saja muatan lokal yang ada di sekolah kita itu boleh kita tambah
atau boleh kita kurangkan. Nah, kebetulan di sini ada muatan lokalnya adalah bahasa Inggris, lalu budi pekerti, dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk kurikulum 2013, bahasa Inggris itu masuk dalam muatan lokal. Nah, sementara untuk kurikulum merdeka, dia masuk dalam pelajaran inti. Sehingga untuk bahasa Inggris ini hanya berlaku untuk kelas-kelas yang menggunakan kurikulum K13, sedangkan yang menggunakan kurikulum merdeka dia sudah berada pada mata pelajaran inti. Oke. Lalu kita lanjut. Oh, mohon maaf, saya sedikit menjelaskan. Nah, di sini ada kolom atau ada menu KBM. Di sini KBM-nya Bapak dan Ibu bisa ganti apabila tidak sesuai di sini. Kalau di sini 70 tidak sesuai, maka Bapak dan Ibu bisa menggantikan dengan angka sesuai dengan yang ditetapkan di sekolah kita masing-masing. Oke. Lalu yang berikut kita ke menu KD muatan lokal. Nah, di sini ada KD muatan lokal, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Kebetulan di sini muatan lokal yang sudah muatkan KD-nya atau sudah dibuatkan KD-nya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu tinggal bisa menambahkan KD muatan lokal. Di sini rombongan belajarnya kelas berapa, apakah dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tetapi karena muatan lokal ini ada untuk semua tingkat kelas, khususnya di SD, sehingga bagi Bapak dan Ibu, khususnya untuk guru mata pelajaran muatan lokal, harap untuk pembuatan KD muatan lokalnya dibuat di e-raport ini, supaya Bapak dan Ibu wali kelas dapat mengisinya dengan baik. Oke. Lalu yang berikut adalah, saya jelaskan dulu sedikit di sini. Di sini ada pilih rombel, misalkan kita pilih rombelnya kelas 1, lalu di sini pilih pengetahuannya atau keterampilannya ya. Ada dua menu di sini atau ada dua pilihan di sini, apakah KD untuk pengetahuan atau KD untuk keterampilan. Nanti tinggal dipilih. Lalu apa bunyi KD-nya tinggal diketik di sini. Lalu yang berikut muatan lokalnya apa di sini yang mau kita buat? Apakah bahasa Inggris, apakah budi pekerti, ataukah teknologi informasi dan komunikasi? Tetapi tadi sudah kita sampaikan bahwa bahasa Inggris itu dia menjadi mata pelajaran utama di kurikulum merdeka, sehingga muatan lokal bahasa Inggris ini nanti hanya berlaku untuk kurikulum 2013. Oke. Lalu yang berikut adalah berikan keterangannya di sini. Selanjutnya, ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang berada di sekolah kita apa saja? Nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada saya, ya, untuk saya menambahkan apa jenis ekstrakurikuler yang belum termuat di sini. Jadi ini bisa konfirmasi ke saya. Oke, mohon maaf saya sedikit menjelaskan bahwa yang tadi penambahan muatan lokal itu juga mohon maaf saya klarifikasi bahwa nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya untuk bagaimana cara menambahkan muatan lokal yang dimana pada saat kita membuat KD-nya atau kompetensi dasar, baik itu pengetahuan maupun keterampilannya. Lalu yang berikut, jika di sini semua eskul sudah tercover di sini, maka kita skip aja. Tapi kalau ada yang belum, katakanlah di sini ada bahasa Mandarin. Sementara di tempat kita sudah tidak ada lagi ekstrakurikuler bahasa Mandarin, maka kita klik di menu pensil ini atau tanda pensil ini, kita hapus saja bahasa Mandarin. Kita mau diganti dengan apa sih ekstrakurikuler yang belum kita input di sini? Katakanlah mungkin ekstrakurikuler seni musik. Oh iya, kita input di sini seni musik. Nanti gantikan lagi nama di bawah lagi seni musik lagi, lalu kita simpan di sini ya, seni musik, katakanlah gitu ya, musik, katakanlah gitu ya. Tapi saran saya pakai huruf kapital semuanya ya. Ini sebagai contoh aja. Seni musik. Oke. Lalu kita klik simpan. Nanti dia secara otomatis akan tersimpan. Lalu kita lanjut ke menu KKM. Nah, KKM di sini kita pilih 70, dari ini
berlaku untuk kurikulum 2013, jadi kelas 2, 3, 5, dan juga 6. Sementara untuk kurikulum Merdeka dia menggunakan KKTP. Nah, KKTP ini Bapak dan Ibu silakan bertanya sama kurikulum, apakah KKTP atau mungkin di kurikulum 2013 yang sering dikatakan bahwa KKM itu apakah ini 70 atau 65 atau 75, itu silakan berkoordinasi dengan bidang kurikulum. Lalu jika memang KKTP-nya 65, maka Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengubahnya. Tetapi kalau jika lebih dari 65, katakanlah misalnya 70, maka Bapak dan Ibu perlu ke menu KKTP ini, lalu klik nanti tombol tambahkan KKTP, mata pelajaran apa saja. Di sini sudah ada mata pelajaran pendidikan agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, lalu PJOK, seni budaya. Di sini yang dimaksud seni budaya ada juga seni musik, ada juga seni teater, ada juga seni rupa, dan juga seni tari. Nah, Bapak dan Ibu, apakah memang di sini semua seni ini ada di sekolah kita atau hanya seni apa? Nah, itu yang dipilih. Kalau yang nggak ada, nggak usah dipilih. Lalu di bawah ada bahasa Inggris juga sama, karena tadi saya katakan bahwa bahasa Inggris ini berlaku untuk kurikulum Merdeka, dia masuk dalam mata pelajaran utama. Oke, lalu yang berikut, di sini ada KKTP-nya. Setelah memilih mata pelajaran apa, lalu KKTP-nya berapa? Kalau 70 kita pilih 70. Katakanlah misalkan ya, tadi kita pilih matematika 70, lalu simpan. Atau mungkin kita mau edit, jangan 70, kita kasih 72. Boleh, 72 lalu kita simpan. Jadi bisa juga di sini KKTP-nya setiap mata pelajaran berbeda-beda. Nah, atau mau disamakan semuanya 70, itu kembali kepada bidang kurikulum atau kembali kepada Bapak dan Ibu guru punya kesepakatan seperti apa di unit SD. Oke, lalu kita ke CP. Nah, CP ini sudah secara otomatis terbuat. Jadi di sini ada capaian pembelajaran, di sini ada bahasa Indonesia. Jadi sudah ada di sini capaian pembelajarannya, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi pusing-pusing membuat capaian pembelajaran karena sudah secara otomatis ada di sini. Oke, di sini juga ada agama, ya. Jadi ini semua mata pelajaran capaian pembelajarannya sudah ada di dalam sini. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, capaian pembelajarannya sudah secara otomatis ada di dalam website e-raport ini. Lalu kita ke menu capaian pembelajaran muatan lokal, juga sudah secara otomatis ada di dalam apapun itu muatan lokal yang berada di sekolah kita. Yang saya katakan tadi di awalnya kita harus membuat terlebih dahulu apa saja muatan lokal yang ada di sekolah kita. Nah, itu kita input terlebih dahulu supaya nanti di sini capaian pembelajarannya akan terbentuk. Oke, lalu kita ke menu penilaian. Nah, karena beberapa hari belakangan ini guru wali kelas khususnya kelas 1 dan juga kelas 4 mengeluh bahwa belum bisa menginput raport karena menggunakan kurikulum Merdeka, sementara kelas-kelas yang lain sudah menginput rapor karena menggunakan kurikulum 2013. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena itu bukan keterlambatan dari saya sebagai operator, tetapi ini sistem ya. Maksudnya ini adalah keterlambatan dari penyedia website atau aplikasi khususnya untuk e-rapor Kota Tangerang ini. Jadi saya juga tetap aktif bertanya terus sejauh mana perkembangannya, dan hari ini saya bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa e-raport K13 dan juga kurikulum Merdeka di tingkat SD Kota Tangerang sudah ready, live, dan sudah bisa digunakan. Ya, kita ke menu PH. Kita klik menu PH-nya. Oke, saya ingatkan lagi karena tadi di sini kelasnya Ibu Berta atau kelas 1A sudah saya bikin TP-nya ya, sudah saya petakan siswanya, atau yang tadi di situ tipe siswanya sudah kita pilih semua siswa atau semua anggota kelas 1A, sehingga di sini yang tadinya katakanlah kita buka di kelas 1B dulu deh, karena ini kita belum pilih ya, perbedaan antara yang belum dipilih TP dengan yang sudah dipilih. Mohon maaf,
TS, tipe siswa, gitu ya. Bukan TP ya. TS yang sudah dipilih TS-nya atau yang belum dipilih TS-nya. Nah, di sini kebetulan kelas 1B ini belum dipilih TS-nya. Yang tadi saya bilang tipenya adalah tipe 2 semuanya. Oke, Abigail, kalau kita pilih maaf, kita klik dulu salah satu mata pelajaran, katakanlah pendidikan agama dan budi pekerti, kita klik. Nah, di sini masih memunculkan seperti ini. Jadi ini nggak bisa di apa-apakan nih. Ini kalau saya klik dia hanya seperti ini aja. Nilainya walaupun sudah 70, karena tadi sudah kita merubah KKTP kita tadi yaitu 70, sehingga dia di sini otomatis menjadi 70. Kalau mata pelajaran yang lain, katakanlah ya, kita coba mata pelajaran yang lain. Di sini misalkan mata pelajaran pendidikan jasmani. Ini masih 65 karena tadi saya katakan bahwa kenapa 65 di dalam e-raport ini? Karena semua sekolah negeri, hampir semuanya ya, hampir semua sekolah negeri sepakat menggunakan nilai KKTP-nya adalah 65 atau KKM-nya 65, sehingga aplikasi e-raport ini memuat nilai KKM atau nilai terendahnya adalah 65. Nah, karena di sekolah kita bisa menggunakan lebih dari 65, maka yang tadi saya katakan kita tambahkan dan edit sendiri berapa nilai yang atau nilai terendah atau KKM yang berlaku di sekolah kita tadi. Sehingga di sini belum bisa kita input. Kenapa belum bisa kita input nilainya? Karena karena tipe siswanya belum kita pilih terlebih dahulu. Jadi syarat untuk bisa menginput nilai di sini harus memilih tipe siswanya terlebih dahulu. Yang tadi di awal saya sarankan semuanya memilih tipe 2. Oke. Misalkan tadi punya kelas 1A atau kelasnya Ibu Berta sudah saya pilih TP-nya atau tipe 2 semuanya. Katakanlah di sini ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, saya pilih. Lalu absen orang nomor 1. Wah, ini sebentar saya kembali dulu. Ini absen orang nomor 1. Oh maaf, ini dia agak gangguan karena ini sistemnya kadang dia error ya. Nah ini orang nomor 1 dia agak error tadi ya. Coba kita ulang lagi, orang nomor 1. Nah, sudah muncul. Jadi kalau error gitu kembali lagi baru masuk lagi ya. Jadi kalau mengalami problem yang seperti yang saya tunjukkan tadi atau saya alami tadi, maka Bapak dan Ibu cukup keluar lagi ke menu sebelumnya lalu masuk lagi ke situ. Oke. Nah, di sini orang nomor absen yang pertama di sini sudah ada 2.A.1 tentang pribadi peserta didik. Karena yang tadi kita bilang itu kita sudah pilih tipe siswanya. Dia mulai dari pribadinya. Nah, di sini sudah ada deskripsi tentang kepribadiannya. Lalu di sini masukin nilai aja di sini berapa? Oh, katakanlah di sini 75. Ya sudah, masukin aja nih sumatif 1, nanti sumatif 2. Nah, ini nanti sumatif 3, sumatif 4. Jadi, ini saya nggak perlu jelaskan karena Bapak Ibu saya yakin sudah paham tentang bagaimana mengisi nilainya. Jadi, artinya bahwa saya cuma hanya memberikan informasi ini atau memberikan sebuah informasi bahwa aplikasi atau website e-raport ini khususnya untuk kurikulum merdeka sudah ready dan sudah siap digunakan. Jadi Bapak dan Ibu tinggal baca di sini nilainya berapa, Bapak dan Ibu sesuai dengan dokumen nilai yang Bapak dan Ibu peroleh, silahkan input di sini. Untuk semua siswa silahkan diinput satu persatu ya. Untuk semua siswa silahkan diinput satu persatu, nanti orang nomor 2 dan seterusnya sampai dengan orang yang terakhir di kelas 1A. Begitupun juga berlaku untuk kelas 1B, kelas 4A dan juga kelas 4B. Oke. Lalu kita ke penilaian tengah semester. Kita pilih lagi kelas 1A. Kita pilih lagi pendidikan apa? Pendidikan agama atau Pancasila atau Bahasa Indonesia, katakanlah Bahasa Indonesia. Kita pilih Bahasa Indonesia. KKTP-nya 70. Kita isi nilai di sini misalkan nilainya adalah 86. Ya sudah, isi 86, simpan. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk semua siswa di dalam ruangan belajar ini atau rombongan belajar ini. Ya. Lalu juga ada nilai pas atau nilai akhir semester juga sama kita isi. Pilih mata pelajarannya, jangan lupa pilih mata pelajarannya. Bahasa Inggris untuk kurikulum merdeka, sementara K13 dia ada di muatan lokal.
lalu nanti pilih nama anaknya siapa, lalu isi nilainya dia dapat berapa, tinggal inputnya di kolom nilai ini. Oke, hal yang sama dilakukan untuk semua siswa yang berada di dalam rombongan belajar ini untuk PAS. Lalu yang berikut untuk penilaian muatan lokal, penilaian harian muatan lokal, kita pilih katakanlah kelas 1A. Muatan lokalnya apa? Katakanlah bahasa Inggris. Di sini. Nah, di sini bahasa Inggris. Dia tidak masuk dalam muatan lokal karena dia menggunakan kelas 1 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi kalau kita pilihnya muatan lokalnya yang lain ya, katakanlah kita pilih yang lain, apakah dia sama? Di sini, ya di sini dia sama. Kenapa dia sama? Coba kita telusuri masalahnya. Karena di sini muatan lokalnya tadi di sini ada di sini muatan lokalnya, lalu KD muatan lokalnya tadi sudah ada khususnya TIK. Nah, di sini karena KD TIK-nya sudah dibuat sehingga kalau kita pilih khususnya untuk penilaian muatan lokal, penilaian harian kelas 1A, bahasa Inggris Budi Pekerti ini belum ada karena KD-nya belum dibuat. Tetapi kalau teknologi informasi dan komunikasi harusnya sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada di sini mengenal teknologi informasi dan komunikasi dan seterusnya. Jadi guru mata pelajaran TIK sudah bisa menginput nilainya. Sini sudah ada, tinggal diisi aja sumatifnya 1, 2 dan seterusnya. KKM-nya 65 biarin aja ya. KKM-nya di sini 65 nggak bisa diedit lagi. Kan nggak mungkin sistemnya dari sana belum menyesuaikan. Jadi nanti kalau ada updatean lagi nanti saya akan edit. Jadi nanti secara otomatis dia akan berubah. Oke, lalu ke PTS Mulok, PAS Mulok kalau ada silakan diinput. Lalu penilaian lainnya ada penilaian sikap, juga silakan diinput kelas 1A misalkan. Di sini ada penilaian sikap, taat beribadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu penilaian ekstrakurikuler, apa ekstrakurikuler yang siswa tersebut memilih, katakanlah menggambar. Di sini ada menggambar. Pilih di sini dia nilainya predikat A, B, C atau D. Nanti silakan dipilih, disimpan. Lalu yang berikut ada di catatan rapor, tinggal klik 1A lagi, siapa anaknya. Yang pertama, silakan bikin catatan rapor. Itu Bapak dan Ibu pasti sudah tahu bagaimana cara membuat catatan lapornya. Lalu yang berikut adalah kondisi fisiknya. Ini Bapak dan Ibu juga pilih satu persatu. Isi tinggi badannya berapa, berat badannya berapa yang terbaru ya. Karena yang berada di Dapodik itu yang sudah lama ketika mereka mendaftarkan bersekolah di sini. Jarang juga diupdate tentang berat badan dan juga tinggi badan. Lalu kondisi kesehatan, di sini kelas 1A. Lalu pilih dia baik, kurang, dan lain sebagainya. Pilih simpan. Lalu yang berikut ada prestasinya dia apa, tetap sama, pilih kelas 1A katakanlah. Lalu nama orang yang pertama, lalu apakah di bidang sains, MIPA, olahraga, musik, atau bahasa. Lalu yang berikut, absen ketidakhadirannya, misalkan lagi kelas 1A, orang nomor absen pertama, sakit izinnya berapa, alpanya berapa. Oke, lalu kita ke rapor, nanti rapor PTS, ke kelas 1A. Lalu yang berikut nanti di sini kita tinggal update ya. Update di sini. Nanti dia akan munculkan tulisan seperti itu, abaikan aja ya karena dia nanti ini menyesuaikan karena mungkin server saat ini lagi kurang bagus, dibilang coba beberapa saat lagi. Oke, nanti tinggal dicetak. Kalau sudah update nanti tinggal dicetak dalam bentuk PDF di sini. Oke, nanti rapornya seperti ini karena nilai-nilainya belum kita input sehingga terlihatnya rapotnya simple. Oke, seterusnya hal yang sama seperti biasa kita lakukannya, rekap nilainya jangan lupa di download. Rekap nilai harian, rekap nilai PTS, rekap nilai PAS, lalu rekap pengetahuan dan juga rekap keterampilan. Nah, di sini ada arsip. Apabila Bapak dan Ibu butuh arsip yang tahun sebelum-sebelumnya,
Bapak dan Ibu bisa ke menu arsip untuk mencari dokumen raport siswa pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memahaminya dengan baik dan dapat bekerja dengan penuh semangat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada informasi yang boleh dikatakan terlambat sampai kepada Bapak dan Ibu, karena memang saya juga menunggu aplikasi ini secara sistem disempurnakan sedemikian rupa sebaik mungkin supaya Bapak dan Ibu tidak mengalami kendala pada saat menginput e-raportnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan atau tutorial dari saya. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Selamat sore.